Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang aspek keberlakuan dalam akuntansi manajemen. Kelompok kami terdiri dari Fitri Aisyah dengan NPM 131, Angelina Yunita dengan NPM 098, dan Pinky Nila dengan NPM 095, dan yang terakhir ada Handoko dengan NPM 100. Selanjutnya yaitu ada lingkup akuntansi manajemen. Manajemen secara umum didefinisikan sebagai bidang pengetahuan yang membahas perekayasaan, penyediaan informasi dan kepentingan manajemen dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Akuntansi manajemen ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pemahaman akuntansi keuangan. Akuntansi manajemen merupakan proses pemikiran yang diarahkan untuk kepentingan manajemen itu sendiri atau yang disebut dengan pihak internal perusahaan. Sedangkan akuntansi keuangan yang dibahas pada bab sebelumnya yaitu diarahkan pada kepentingan pihak luar perusahaan. Karakteristik informasi manajemen puncak. Yang pertama ada manajemen puncak, cenderung menangani masalah umum dan eksternal sehingga memerlukan informasi yang luas, agregat dan berorientasi masa depan untuk masalah-masalah yang bersifat strategik. Yang kedua ada manajemen bawah, cenderung menangani masalah teknis sehingga memerlukan informasi yang langsung berhubungan dengan tugasnya secara teknis dan rinci. Juga memerlukan informasi historis jangka pendek untuk meyakinkan bahwa tugas yang dikerjakan sesuai dengan pedoman dan kebijaksanaan perusahaan. Hubungan akuntansi keperilakuan dengan akuntansi manajemen. Aspek keperilakuan dalam akuntansi manajemen dapat meliputi perilaku manajer dalam penyusunan anggaran, perilaku manajer dalam mengevaluasi kinerja perusahaan, ataupun perilaku manajer terkait dengan analisis cost, volume profit, implementasi sistem activity based costing atau EPC, kemudian dan total quality management atau TQM, sistem pengendalian manajemen dan sejenisnya. Hubungan akuntansi keperilakuan dan akuntansi manajemen dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, lingkup aspek keperilakuan dalam akuntansi manajemen. Dalam penganggaran, mekanisme pembuatan anggaran dapat mengaruhi perilaku subordinal atau bawahan, direspon positif atau negatif tergantung mekanisme yang digunakan. Contoh anggaran partisipatif. Dalam keadilan, perilaku manajer terhadap anggota organisasi yang mempengaruhi kepuasan individu. Dalam penilaian kerja, respon manajer dalam pemilihan ekspor, sistem terkait penilaian kerja, dan dalam eskalasi berkaitan dengan cost, expenditure, atau salus. Contoh penelitian keperilakuan dalam akuntansi manajemen. Menurut Lindquist tahun 1995, penelitian ini dimotivasi oleh riset sebelumnya yang menyatakan bahwa penganggaran partisipatif memiliki pengaruh positif, negatif, dan bahkan tidak memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja dan kinerja. Penelitian ini didasarkan pada reference cognition teori yang menjelaskan bahwa individual berpikir dan bereaksi secara referensial. Hasil penelitian ini memberi kontribusi pada 1. Partisipasi anggaran bahwa dengan proses kontrol saja tidak selalu memberikan participation, dan 2. Secara metodologi, penelitian ini memberi kontribusi terhadap riset antecedent anggaran partisipatif dengan menyumbangkan penjelasan baru.
Selanjutnya, penelitian Bell et al. 2007. Penelitian ini menguji 3 aliran literatur, yaitu eskalasi, bias kognitif, dan masalah pengakuan atau recognition problem untuk mengembangkan model eskalasi. Dalam fenomena eskalasi, pembuat keputusan dihadapkan pada feedback negatif berkaitan dengan pilihan kejadian yang harus diputuskan, apakah tetap pada keputusan atau menghentikan keputusan sebelumnya. Penelitian ini menguji peran recognition problem dalam perilaku eskalasi dan peran bias kognitif dalam membentuk problem recognition dan perilaku eskalasi. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa terdapat 2 bias kognitif yang dapat meningkatkan perilaku eskalasi komitmen, yaitu adaptive reaktif dan yang kedua illusion of control. Temuan selanjutnya menunjukkan adanya hubungan berlawanan antara recognition problem dan perilaku eskalasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perilaku eskalasi disebabkan karena kegagalan untuk mengakui adanya masalah. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan, dan jika ada pertanyaan, dipersilakan. Terima kasih.